Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di menara doa kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan Yesus. Kita bersepakat biarlah Tuhan Yesus hadir di tempat ini, di tempat di mana Bapak Ibu sedang berdoa saat ini. Dan Tuhan melawat setiap kita, menjamah setiap kita dan membaharui kita di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah ini kami boleh datang kembali menghampiri tahta kasih-Mu. Kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami datang menghampiri Engkau berhiaskan kekudusan ya Tuhan Yesus. Tahirkan kami dari segala pelanggaran dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan bawa kami lebih dalam masuk di hadirat-Mu saat hari ini. Biar kami merasakan kehadiran-Mu. Biar kami merasakan pemulihan yang daripada Engkau. Baharui setiap kami lebih lagi di hadirat Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bersama katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan
Terima kasih di kesempatan ya Tuhan di menara doa ini. Kami boleh ya Tuhan naikkan nyanyian pujian bagi-Mu. Terima kasih kami boleh nikmati hadirat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami satu persatu ya Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, biarlah lawatan-Mu, jamahan-Mu hari ini mengubahkan kami, memperbaharui setiap kami, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, menguatkan, menyegarkan kembali ya Tuhan jiwa kami ya Tuhan yang lelah. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan, jamah anak-anak-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jadikan ya Tuhan kami hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang hal penting yang kita tidak boleh lupakan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita semua diselamatkan oleh karena iman kita kepada Yesus. Bukan hasil perbuatan baik, ya kan? Atau karena amal ibadah kita. Semata-mata itu karena pemberian Allah, karena kasih karunia Allah. Nah, tetapi saudara, kita juga harus mengerti, salah satu tanda bahwa kita sudah diselamatkan adalah kita melakukan, saudara, perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Maksudnya saya adalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita bisa perbuat. Nah, Tuhan ingin setiap orang semuanya bisa diselamatkan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Ya saudaraku, nah hari ini saya ingin sharingkan kepada saudara. Biarlah kita ketika kelak kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita kalau bisa menetapkan yang namanya pikiran, ya kan saudara, yang lebih jauh sampai kepada kekekalan. Saya yakin saudara, kita akan tetap teguh imannya. Amin. Nah saudaraku, satu hari kelak ya, suatu hari kelak kita semua akan menjalani satu yang disebut ujian akhir. Nah hari-hari ini anak-anak sekolah sudah melewati ujian akhir. Mereka sedang mendapatkan rapot mereka. Nah di dalam masukin ujian akhir itu, kalau kita baca di dalam Alkitab, ya kan Yesus memberikan satu perumpamaan, saudaraku. Ya, seorang pengusaha, ya kan, ya, yang akan pergi ke luar negeri. Lalu dia kumpulkan para pengerjanya, para hamba-hambanya. Lalu pengusaha ini memberikan talenta kepada mereka. Ya kan, ada yang dapat 5, ada dapat 3, dapat 2. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saudara sudah tahu ceritanya ya, saudaraku. Nah, 2 orang pengerja ya yang dapat, ya kan saudara, 5 dan 2 talenta. Dia menginvestasikan, ya, menginvestasikan uangnya atau talenta. Talenta itu uang sebenarnya saudara, ya kan, dan menghasilkan surplus, keuntungan untuk daripada tuannya ini, saudaraku, ya. Nah, lalu pekerja yang ketiga mengubur miliknya. Dia tidak menginvestasikan uangnya atau talentanya. Nah, sang tuan atau majikan dia puji 2 pengerja. Yang pertama, ya kan, dan berkata kepada masing-masing pekerja itu, apa saudara? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya kan? Namun untuk pengerja yang ketiga, dia sebut kamu pengerja yang malas dan memberikan konsekuensi yang berat terhadapnya. Diambil, saudara, talentanya itu dikasih ke yang punya 10 talenta, lalu dia dicampakkan ke tempat kegelapan, tempat penderitaan. Nah, saudaraku yang Kristus, perumpamaan tersebut merupakan gambaran akan ujian akhir kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ya, suatu hari nanti Tuhan Yesus akan bertanya kepada kita, bagaimana kita menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, nah disinilah saudaraku, kesetiaan kita akan menentukan
apakah Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Nah, saudara-saudari, saya berdoa, ya kan? Saya berdoa setiap kita ketika kita tutup mata. Ya saudara, jantung kita berhenti berdetak, kita tutup mata, lalu kita buka mata, kita ketemu Tuhan. Kita bisa mendengar perkataan Tuhan yang berkata, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Ya kan? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena kamu sudah setia pada perkara yang kecil, aku akan berikan perkara yang besar. Ya kan? Nah, saya berdoa setiap kita, ya kan, akan mendengar suara Tuhan yang seperti ini. Katakan amin. Nah, saudaraku, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang baik dan setia. Ya, bagaimana menjadi orang yang baik dan setia. Ya, ini kita bisa. Ya, saya mau ngomong, masih ada waktu kita mempersiapkan diri menghadapi masa di mana kita ketemu Tuhan. Ya, nah, apa ciri-ciri orang yang baik dan setia di hadapan Tuhan? Ini yang saya mau, saudara, kita belajar. Kita doakan, saudara, kita berdoa. Gak mungkin kita bisa dengan hanya dengar lalu kita lewatkan. Ya kan, saudara catat, saudara ini jadikan sebagai pokok doa saudara. Bahwa kita memang benar-benar ingin di mata Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Amin. Yang pertama adalah orang baik dan setia itu hidupnya apa? Berpegang pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudara, hidup bukan orang yang baik dan setia. Ya kan? Dia berpegang pada nilai-nilai. Dia ada value. Dia pegang ada nilai-nilai, prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak, saudara, Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambah. Itu kita bisa jadikan prinsip dalam hidup kita. Saudara Kristus. Nah, jadi orang yang setia, ya, orang yang baik dan setia, ya, mereka ini adalah orang yang tahu apa yang penting, apa yang tidak penting. Ya, mereka mengatur hidupnya berdasarkan hal-hal yang paling penting. Dia melakukan apa yang harus dilakukan, prioritas. Ya, kita bisa lihat dari apa, saudaraku? Ya kan, dalam perkataannya. Ya, bagaimana dia mengelola, menggunakan perkataannya. Ya, menggunakan waktunya, menggunakan uangnya. Katakan amin. Orang yang baik setia, kita mau belajar Tuhan, ukurannya di hadapan Tuhan. Saya disebut orang yang setia. Ya kan, saya akan menjaga, ya kan, perkataan. Yang keluar ada perkataan yang baik. Ya kan, setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan amin, saudara. Kita menggunakan waktu. Ya kan, gunakan waktu supaya kita punya hati yang bijaksana. Ya kan, supaya kita bisa jadi hamba yang baik dan setia. Kita mau kelola uang kita, kita tahu apa yang penting untuk hidup yang kekal. Ya kan, saudaraku, kita akan pakai, gunakan dengan baik. Nah, Amsal 28 ayat 20 mengenalkan kita pada dua orang yang punya nilai-nilai atau prinsip hidup yang berbeda. Saudaraku, ya, kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak. Ada orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi apa? Kaya. Tidak akan luput dari hukuman. Saudara di sini, saudaraku. Ya, di dalam Amsal 28 ayat 20 ada jenis dua orang. Ada orang yang selalu hidupnya membangun yang namanya ingin, ya kan, berusaha berharap, yang membangun kepercayaan, ingin menjadi orang yang dapat dipercaya. Dia bangun dari kata-katanya, ya, bagaimana dia menggunakan waktunya, ya kan, janji, tepat janji atau tidak. Waktu janjian untuk ketemu, ya kan, gunakan uang. Nah, di sini saudara cerminan. Tapi ada orang-orang yang, saudaraku, yang nilainya, ya, Alkitab kata, dia mengutamakan, ya kan, menempatkan uang di atas segalanya. Memang Alkitab ini selalu bicara, saudara, bahwa orang Kristen itu bagaikan ikan yang berenang di hulu sungai, ya, dunia yang sangat materialistis. Dunia ini semua, dunia kita ini orang sekitar semuanya materialis. Semuanya dihitung lihat orang tuh dengan apa? Angka, uang, saudaraku. Nah, kita membuktikan kesetiaan kita dengan menolak untuk hidup mengikuti sistem dunia yang menempatkan uang di atas segalanya.
biarlah kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang kedua saudara, orang yang baik dan setia itu peduli pada apa? Kepentingan orang lain. Bukan hanya kepentingannya diri sendiri. Kita perlu perhatikan kepentingan kita. Tapi saudaraku, jangan sampai kita dibutakan. Hidup kita hanya semata-mata untuk tentang diri kita. Saudaraku, kalau kita mau kelak satu hari kita berjumpa dengan Tuhan, disebut sebagai baik sekali, ya kan? Hamba, ya kan? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Coba kita mulai belajar, ya. Alkitab memberitahu kita, Tuhan akan menilai kesetiaan kita dengan melihat bagaimana hubungan kita dengan orang lain, ya. Hubungan kita dengan orang lain. Contoh yang paling bagus mengenai hubungan ini saudara, ya peduli dengan kepentingan orang lain, adalah hubungan antara Paulus dan Timotius. Saudaraku, kita lihat di sini dalam Filipi 2 ayat 20. Ya, ini dikatakan begini, saya akan bacakan buat saudara. Karena tidak ada seorang pun yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, saya ulangi lagi. Karena tidak ada padaku, tidak ada seorang padaku yang sehati dan pikir dengan aku, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Kepentingan Timotius adalah apa saudara? Dia memperhatikan kepentingan jemaat Tuhan yang digembalakan. Dia bilang tidak ada orang seperti dia. Nah di sini saudaraku, saya melihat ya, saudaraku, ya Tuhan tuh sedang cari sekarang, ya kan? Orang-orang yang punya apa namanya, belas kasihan. Belas kasihan itu adalah kasih dalam tindakan. Saudara, hari-hari ini ayat yang bicara tentang, ya kan, melihat orang banyak. Tergeraklah hati Yesus belas kasihan. Ya kan, melihat mereka tergerak hati karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Ayat ini bicara terus sama saya. Dalam setiap saya renungan, saya doa sendiri. Saya jangan doa Tuhan, apa? Kok Tuhan bicara terus lewat ayat ini kepada saya? Tuhan yang bilang, ya kan, coba tingkatkan kepedulianmu, ya kan, atas kepentingan orang. Banyak orang-orang tuh capek dan rasa tidak ada perhatian, tidak diperhatikan. Mungkin sebagai ada suami-suami merasa aku capek sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai ayah. Ya capek, dia lelah, kerja, tapi juga nggak ada perhatian. Dari bosnya lah, dari istri mungkin, dari anak dan lain sebagainya. Beberapa mungkin seorang wanita, seorang mama, aku capek urus anak. Ya, tapi juga suami gak ada perhatiannya. Lelah, terlantar. Terlantar tuh kayak orang gak ada perhatian. Hari-hari ini orang tuh banyak lelah. Dan semua mau cari perhatian. Mau cari kekuatan, mau cari perhatian. Karena mereka lelah, terlantar. Tuhan cari orang-orang yang baik dan setia. Ayo masuk dalam pelayanan ini. Ya, dampak kalau orang yang lelah dan terlantar tidak digembalakan, ya kan saudaraku, tidak diurus, saudaraku Yesus, ya kan, mereka akan sebenarnya mereka bisa menjadi orang-orang apa? Terluka. Orang-orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Kadang-kadang saudaraku, ya mudah sekali zaman sekarang ya orang tuh kena mental, mudah tersinggung, mudah marah. Saudaraku, karena lelah, terlantar. Hari-hari terakhir datang masa sukar. Manusia tuh cintanya sama diri sendiri. Cintanya sama uang. Itu yang ditulis oleh Alkitab. Itulah berkali-kali saudara kita sebagai orang Kristen diajarkan. Saudaraku, karena mereka tuh lelah. Tidak ada perhatian, lelah, terlantar. Seringkali saudara menjadi orang-orang yang skeptis. Tidak mudah percaya. Perkataan yang baik, yang membangun pun, dia akan lihat kata-kata demi kata-kata. Dia periksa untuk cari sisi negatifnya itu apa. Sampai segitunya saudaraku hari ini. Oleh karena itu saya ingin ajak saudara, dorong saudara. Apa tujuan hidup kita?
kita akan kemana? Saya percaya bahwa hidup di dunia itu sebagai persiapan untuk kita bisa hidup di dalam kekekalan. Katakan amin saudara. Satu hari kelak kita akan lebih banyak menghabisi hari kita dalam kekekalan bersama Yesus. Nah, isi hidup kita, saudaraku, coba kita mulai melayani. Ya kan, melayani. Kata melayani, saudara, harusnya didasarkan karena adanya kasih. Karena begitu besar kasih Allah sama saya mau merespon kasih Tuhan dengan cara aku mau mengasihi, mendahulukan kepentingan daripada orang lain. Katakan amin. Kelak kalau saudara dan saya lakukan ini, kita doakan. Saudara, kita lakukan ini. Waktu kita tutup mata, Tuhan akan sambut kita dan berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang ketiga saudaraku, apa yang menjadi, bagaimana caranya di mata Tuhan? Apa ciri-ciri orang yang baik dan setia? Ya kan, orang yang baik dan setia itu menjalani kehidupan yang apa? Berintegritas. Di hadapan orang-orang percaya. Saya bilang di hadapan orang percaya. Kita seringkali berfokus ya pada reputasi kita di antara orang-orang percaya. Yang sering kita ketemu, kita ngumpul, saudara, ya kan? Alkitab memberitahu kita, saudaraku. Salah satu tanda orang yang baik dan setia ya di hadapan Tuhan adalah apa dan bagaimana pandangan orang yang di luar gereja terhadap kita. Apa pandangan mereka? Ya, yang di luar gereja. Yang paling gampang adalah apa pandangan pembantu kita. Pembantu rumah tangga, sopir lah, babysitter. Atau keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Tetangga kita, saudaraku. Nah, ketika Rasul Paulus membuat list atau daftar tentang kualifikasi, persyaratan, ya kan, seorang pemimpin di gereja, diaken, penatua, penilik, saudaraku. Dia memasukkan satu unsur apa saudara? Ya kan, reputasi yang baik di mata orang luar. Ya kan? Saudaraku, nah ini penting. Ya kan? Jadi Tuhan tuh menilai kesetiaan kita. Ya, ketika Tuhan menilai kesetiaan kita, Tuhan tidak hanya menilai berdasarkan kesaksian kita di antara anggota gereja, anggota kul atau komsel kita bersaksi sana sini, saudaraku. Orang tuh lihat. Ya kan, orang-orang yang bersama kita bisa lihat kesaksian hidup kita di antara orang yang di luar gereja. Ya. Orang tuh, saya melihatnya gini ya. Banyak orang mengukur kebaikan seseorang itu dari apa saudara? Nggak jauh, dari berapa? Dari 3 hal ukurannya. Pertama apa? Kata-katanya. Dia mau menyapa. Kalau dia orang luar, orang mungkin dia satpam. Mungkin dia sebagai pembersih di kantor saudara. Itu orang di luar. Dari kata-kata kita. Yang kedua, dari waktu kita mau berhenti sebentar. Ngobrol sebentar. Yang ketiga dari apa? Uang. Kita bisa. Hari ini saudaraku, saya ingin ajak saudara, mari kita akan belajar. Ya kan? Untuk bisa. Orang bisa lihat di luar kita begini, di dalam kita sama. Otentik. Katakan amin. Itu integritas, jujur. Nah, yang keempat, yang terakhir, saudaraku, ya, ini adalah ciri, ya, ciri orang yang baik dan setia itu adalah orang itu adalah menepati janjinya. Saat Tuhan menilai kesetiaan kita, Tuhan melihat apakah kita seorang yang jujur dan bisa menepati janji yang kita buat. Saudara, di dalam Amsal 20 ayat 25, saya ingin ajak saudara untuk baca. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia berpikir, tanpa berpikir apa? Mengatakan kudus. Dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Artinya gini saudara, orang ini ada gambaran dari ayat ini. Saya cari apa maksudnya tanpa berpikir mengatakan kudus. Ya gampang. Dia membuat janji sama Tuhan. Gampang membuat janji dengan orang. Tapi gampang dia melupakan. Saudaraku Yesus, ini namanya orang yang tidak menepati janji.
Saudaraku, ya, komitmen kita itu penting. Ya, seorang yang setia, dia melakukan apa yang dia katakan. Katakan amin. Nah, salah satu daripada janji yang harus kita tepati, orang dunia selalu berkata apa? Janji itu adalah hutang. Saudaraku, entah utang karena harus melakukan sesuatu atau utang karena uang. Kita minjem sama orang uang, yang itu juga namanya minjem, itu namanya utang yang harus dilunasi. Itu komitmen. Nah, Mazmur 37 ayat 21. Saudara, saya ingin saudara untuk lihat dan kita akan baca Mazmur 37 ayat 21. Katakan apa saudara? Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah apa? Pengasih dan penyayang. Orang fasik minjem lalu tidak bayar. Tetapi orang benar adalah pengasih dan saudara menjadi orang yang baik dan setia di mata Tuhan, amin. Saudara mau, amin, doakan. Jadi orang yang suka menepati janji. Ya kan, janji. Kalau menepati janji, kalau saudara berkata, iya, kita belajar. Emang ini sangat sulit, saudara. Karena apalagi ya, saya nyadari nih kekurangan dan kekurangan saya. Dulu saya ini tipe orang yang suka menyenangkan orang lain. Tipe Simon Petrus. Tipe orang yang suka mau nyenengin orang. Itu banyak janjinya pasti. Tapi banyak juga lupa sama janji. Setelah saya bertumbuh makin dewasa. Saudara, saya berpikir, saya janji gak janji juga. Kalau orang gak suka sama saya, ya tetap juga dia gak suka. Ngapain saya baik-baikin orang itu? Malah kalau saya janji-janji, bikin senang dia, saya gak tepatin. Malah saya jadi tambah busuk nama saya. Jangan bisa janji saja. Apa gunanya? Saya cuma buat nyenengin tapi orang hanya untuk palsu semuanya. Saya bertobat, Tuhan, berikan saya kemampuan. Ya kan? Untuk selalu kalau bisa melakukan walaupun tidak menjanjikan. Ya kan, kalau saya mau lakukan buat saja. Nggak usah janji, nggak usah ngomong. Ya kan, kalau nanti akhirnya membebani jadi beban, hilang sukacita. Kayaknya nyesel, aduh lanjut ngomong. Ujungnya adalah bahwa kesaksian hidup kita, perkataan kita yang tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Saudaraku, banyak kali hal-hal yang semua keempat hal ini tidak bisa, saudaraku. Hanya kita dengar, angan-angan, berharap, make a wish, aku jadi orang yang baik dan setia. Tapi kita tidak minta dengan sungguh-sungguh dalam doa. Lalu berusaha dengan kuat, aku mau jadi orang yang baik dan setia. Karena Tuhan bilang gitu, aku adalah pokok, ya kan? Bapakku pokok, aku pokok, kamu adalah rantingnya, carangnya, ya kan? Kamu tidak bisa, carang atau ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kita sadari bahwa tidak ada yang baik dalam diri kita. Saudaraku, Alkitab bilang tidak ada yang baik. Kalau kita bisa berbuat baik, bisa berbuah, itu karena kita nempel. Arti nempel adalah pikiran kita, hati kita melekat sama Tuhan. Orang yang hatinya, pikirannya melekat sama Tuhan, pasti orang ini selalu ada doa-doa yang terus dia naikkan. Sepanjang dia senantiasa berdoalah senantiasa dalam roh. Nah itu orang selalu minta sama Tuhan, Tuhan, biar ajar aku hidup bukan cuma berdasarkan perasaan. Tapi aku ambil keputusan. Aku hidup, aku berkata, aku bertindak berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ini harus didoakan. Apalagi kita orang yang nyenengin orang. Kita main perasaan kita. Waktu perasaan kita senang, kita janji sama semua orang. Ketika kita perasaan kita lagi susah, lagi sakit, kita ambil keputusan yang merugikan orang atau merugikan kita sendiri. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini. Katakan amin. Pernah banyak orang, sudah kalau lagi berkelahi, lagi benci, lagi marah, lagi emosi, jangan ambil keputusan berhenti kerja. Jangan ambil keputusan untuk cerai. Jangan ambil keputusan untuk mundur dari pelayanan. Jangan ambil keputusan untuk pindah gereja. Coba tenangkan dulu. Itu kan orang yang hidup berdasarkan apa saudara? Perasaan. Ya kan? Tapi kalau kita mau hidup berdasarkan prinsip firman, Tuhan lihat kita sebagai orang yang setia. Katakan amin. Aku mau jadi itu. Ya kan?
Aku bisa setia. Aduh, kayak saya lagi gak enak nih badan, aku gak mau pergi lah, gak mau kerja. Udah sangat perasaan, harus prinsip. Orang yang hidup dengan prinsip, dia lakukan apa yang harus, kewajibannya apa dilakukan. Dia lakukan dengan komitmen, konsisten. Katakan amin. Doakan saudaraku, doakan. Kita bisa hidup berdasarkan prinsip atau punya nilai-nilai, ada value. Value kita bukan duit. Ya, value kita adalah kerajaan Allah. Katakan amin. Aku mau kerajaan Allah. Ya, inilah yang tidak tergoncangkan. Ya, doakan Tuhan biar aku bisa peduli dengan orang, peduli dengan keadaan orang, nasib orang. Sehingga ada doa-doa yang kita bisa naikkan. Bukan penghakiman yang keluar dari mulut kita. Saudara, ada doa syafaat yang kita bisa naikkan. Dahulukan mulai dari itu saja dulu saudaraku. Kalau ada doa, banyak doa yang kita ucapkan, doakan untuk orang. Saya yakin nanti Tuhan akan berikan kita kesempatan untuk bertindak menolong orang itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Doakan supaya saya bisa ngomong. Ya kan, apa yang saya ucapkan itu yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan itu yang saya ucapkan. Integritas. Satu, katakan amin. Karena Tuhan kata integritas dalam Matius pasal 5 itu dikatakan suci. Ya kan, berbahagialah orang yang punya integritas. Ada terjemah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Maka ia akan melihat Tuhan. Hanya orang yang punya integritas yang bisa melihat atau mengerti, mengenal. Ini loh kehendak Tuhan. Tuhan mau ini, mau ini, mau ini. Katakan amin. Tapi kalau orang gak punya integritas, saudara, gak akan pernah bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang keempat, kita harus doa dengan sungguh-sungguh doa. Supaya kalau ada janji, aku mau tepati Tuhan. Kalau kita belum tepati, ampuni aku Tuhan. Berikan aku kemampuan untuk bisa menepati semua janjiku. Saya berdoa kita semua menjadi orang yang baik dan yang setia. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Mari kita siapkan hati kita untuk makan perjamuan kudus. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup berdasarkan prinsip, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan satu persatu. Tolong kami ya Bapa, bukan hidup berdasarkan perasaan kami, tapi hidup berdasarkan nilai-nilai. Kami mau jadi orang yang dapat dipercaya. Ya Tuhan, kami mau ingin menjadi orang yang dapat dipercaya. Supaya kami dapat banyak berkat. Bukan orang yang mengejar, ingin cepat jadi kaya. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berikan kami hati-Mu, belas kasihan. Untuk kami bisa ya Tuhan memperhatikan kepentingan orang lain. Bukan hanya kepentingan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah hati kami bisa suci. Punya integritas ya Tuhan yang benar. Baik di hadapan orang percaya maupun orang tidak percaya. Mereka bisa melihat Tuhan daripada kesaksian hidup kami. Biarlah Tuhan ajar kami untuk menjadi orang yang bisa menepati setiap ada janji. Terima kasih Tuhan, kami berpegang melihat pada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Israkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.